Hujan baru saja reda sore itu. Asap dari knalpot bus memenuhi udara di terminal Cendrawasih, bercampur dengan aroma minyak goreng bekas dan keringat manusia. Para penumpang berdesakan, sopir berteriak mencari muatan, dan di antara keramaian itu, tampak sekelompok preman duduk di bawah tiang beton sambil mengisap rokok. Mereka bukan sekadar pengangguran, mereka adalah penguasa terminal, yang menentukan siapa boleh berjualan, siapa harus membayar, dan siapa berani melawan. Tak ada satupun pedagang kecil yang berani menatap mata mereka. Di sisi timur terminal, berdiri sebuah gerobak tua berwarna hijau pudar dengan tulisan besar, "Nasi Goreng Kep Nona". Asap wajan menari di bawah lampu temaram, menebar aroma bawang dan kecap manis yang menggoda siapapun yang lewat. Di balik wajan itu, berdiri seorang pria tua berkaus lusuh, rambutnya sebagian memutih, kulit tangannya terbakar matahari. Dialah Pak Rono, tukang nasi goreng yang setiap malam setia di tempat yang sama, menatap dunia dengan mata teduh tapi penuh rahasia. Bagi warga terminal, Pak Rono hanyalah tukang nasi goreng biasa, ramah, murah senyum, dan suka membantu. Ia sering memberi makan gratis untuk sopir yang kehabisan uang, bahkan untuk anak jalanan yang kelaparan. Tak ada yang tahu, di balik tatapannya yang tenang tersimpan masa lalu kelam. Malam-malam tertentu, ketika sepi datang, ia duduk di belakang gerobaknya menatap langit dan berbisik, "Berapa banyak dosa yang sudah kutanggung." Lalu menatap tangannya yang penuh bekas luka. Sore itu, sekelompok preman datang dengan langkah congkak. Salah satu dari mereka, Jeffrey, preman muda yang baru naik pangkat, menendang ember air di samping gerobak Pak Rono. "Heh, Rono, udah laku banyak, kan? Jangan pura-pura miskin, setor, cepat," katanya dengan suara serak dan tawa menghina. Beberapa pedagang lain yang melihat hanya tertunduk, pura-pura sibuk mencuci piring, takut ikut menjadi korban amukan. Pak Rono hanya tersenyum. "Sabar, Jeffrey, rezeki hari ini belum banyak," ucapnya pelan sambil menuangkan nasi ke wajan. Suaranya tenang, tapi dalam hatinya ia bergolak. Ia bukan takut, ia hanya menahan diri. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Jeffrey sedikit ragu, seolah pria tua di depannya bukan sekadar tukang nasi goreng biasa. Namun kesombongan menutupi naluri takutnya. Ia menamparkan wajan panas hingga nasi tumpah. Suara desis minyak panas pecah di udara. Warga sekitar terdiam, tak ada yang berani menegur. Hanya suara gemericik hujan sisa yang menetes dari atap terminal. Pak Rono menatap nasi yang berserakan di tanah. Perlahan ia menarik napas panjang, menahan gemetar di tangannya. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang ia tekan keras-keras agar tidak keluar. Ia teringat kata komandannya dulu, Garuda Hitam tidak pernah menyerang duluan, tapi bila menyerang, tak ada yang tersisa. Preman itu tertawa puas dan pergi, meninggalkan gerobak berantakan dan nasi yang tak bisa dijual. Pak Rono memunguti sisa nasi itu dengan tangan gemetar. Beberapa sopir yang kasihan mencoba membantu, tapi ia menolak. "Tak apa, nak, hanya nasi, tak perlu ribut," katanya sambil tersenyum, meski matanya menatap kosong ke arah langit. Dalam benaknya, suara tembakan dan jeritan masa lalu bergema kembali, masa ketika ia masih mengenakan seragam hitam dan menatap maut tanpa gentar. Malam itu, setelah terminal mulai sepi, Pak Rono duduk di bangku kecil di samping gerobaknya. Hujan kembali turun tipis-tipis. Ia menatap tangan tuanya yang bergetar, lalu berkata lirih, "Kau sudah tua, Rono, tapi mereka terlalu berani." Hujan turun semakin deras, menutupi wajahnya yang perlahan berubah dingin. Entah apa yang bergolak di dadanya malam itu, tapi dari balik tatapan matanya, seolah masa lalu yang selama ini terkubur mulai mengetuk pintu. Dan sejak malam itu, terminal bus Cendrawasih tak akan pernah sama lagi. Malam berikutnya, terminal bus Cendrawasih tampak lebih sepi dari biasanya. Gerimis turun perlahan, menimbulkan suara lembut di atas atap seng. Di sudut yang sama seperti biasa, gerobak nasi goreng Kep Nona kembali berdiri. Warga terkejut melihatnya, karena sehari sebelumnya gerobak itu sempat rusak parah akibat ulah para preman. Namun kini, entah bagaimana, gerobak itu berdiri kokoh lagi, catnya baru, dan di bagian belakangnya tertulis dengan kapur putih, "Tak semua yang diam, takut." Pak Rono tampak seperti biasa, tenang, lembut, dan sopan. Tapi di balik ketenangan itu, matanya tak lagi sama. Ada sorot tajam, dingin, seperti elang yang mengamati mangsanya dari kejauhan. Setiap kali ia menyalakan kompor,
api biru yang menyala di wajahnya seolah menyingkap dua sisi hidupnya, sisi tukang nasi goreng yang sabar, dan sisi prajurit gelap yang telah lama tertidur. Ia tak lagi hanya menjual nasi goreng malam itu, ia sedang menunggu sesuatu. Di meja kayu di depan gerobaknya, seorang sopir bas tua bernama Pak Wito menatapnya penuh rasa iba. "Rono, kenapa gak lapor polisi aja soal Jeffrey dan anak-anaknya itu?" "Mereka makin jadi," katanya pelan. Tapi Pak Rono hanya tersenyum. "Polisi, beberapa dari mereka dulu dilatih oleh orang sepertiku. Percuma, Wit, dunia ini tak selalu punya tempat untuk orang lemah." Kalimat itu meluncur tenang, tapi ada getar berat di suaranya, seperti nada seorang veteran perang yang telah kehilangan segalanya. Ketika malam semakin larut, datanglah seorang bocah kecil, Baim, penjual air mineral yang kemarin dipalak. Wajahnya masih menyisakan luka di pipi. "Pak, aku bantu ya, biar bapak gak sendirian," katanya dengan suara polos. Pak Rono menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kau anak baik, Baim. Tapi kalau nanti ada yang datang cari masalah, jangan takut, cukup mundur, ya." Bocah itu mengangguk kecil tanpa tahu apa makna kata-kata itu sebenarnya. Beberapa pelanggan datang, menikmati nasi goreng hangat dengan potongan telur dan aroma khas kecap manis Cap Nona. Tapi di kejauhan, di balik deretan bas yang parkir, tampak beberapa bayangan hitam bergerak perlahan, preman-preman yang kemarin membuat ulah. Mereka belum puas, mereka ingin balas dendam. Salah satu dari mereka menyalakan rokok, cahayanya memantul di genangan air, menandakan langkah mereka semakin dekat ke arah gerobak. Baim yang menyadari kedatangan mereka tampak gugup. "Pak, itu mereka," katanya lirih sambil menarik baju Pak Rono. Namun Pak Rono tak beranjak. Ia tetap mengaduk nasi di wajan dengan gerakan lambat dan teratur. Suara ses dari minyak panas terdengar seperti desisan ular siap menerkam. "Tenang saja, Baim. Kadang, orang-orang seperti mereka hanya perlu diingatkan bahwa tidak semua orang pantas diinjak." Ucapannya datar, tapi suaranya membuat udara terasa beku. Ketika para preman itu sudah berdiri di depan gerobak, Jeffrey kembali menghampiri dengan senyum sinis. Kakek keras kepala. Katanya kemarin rugi, kok jualan lagi? Mau kurobek sekalian gerobak lo biar kapok." Ia menendang meja kecil di depannya, membuat piring berjatuhan. Tapi kali ini, tak ada lagi senyum ramah dari Pak Rono. Ia menatap Jeffrey dengan tatapan tajam, mata yang sama seperti dulu saat ia memimpin tim bayangan menembus hutan musuh. Angin malam berhembus kencang, api kompor bergoyang. Dalam hitungan detik, tangan Pak Rono bergerak cepat, terlalu cepat untuk mata manusia biasa. Suara piring pecah berubah menjadi jeritan singkat, lalu senyap. Ketika Baim menatap ke depan, ia hanya melihat Jeffrey berdiri kaku dengan pisau kecil menancap di antara dua jari tangannya, tertanam di papan gerobak. Pak Rono berkata dengan nada dingin, "Itu peringatan, nak. Pergilah sebelum aku benar-benar kembali menjadi diriku yang dulu." Malam itu terminal membisu, tak ada yang berani bicara. Hanya suara hujan yang kembali turun, menutupi ketegangan di udara. Para preman mundur satu persatu, wajah mereka pucat ketakutan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal Cendrawasih terasa sedikit lebih aman, meski di balik itu semua, sebuah bayangan kelam mulai bangkit dari dalam diri pria tua bernama Rono. Hujan deras mengguyur terminal malam itu. Lampu-lampu redup berkelap-kelip, menimbulkan bayangan panjang di jalan becek penuh genangan. Baim, bocah penjual air mineral, berjalan pelan sambil menenteng dua kerat botol. Bajunya basah kuyup, tapi senyumnya tetap ada. Ia baru saja pamit dari gerobak Pak Rono, setelah membantu beres-beres. "Hati-hati ya, Baim," kata Pak Rono lembut. Tapi di dalam hatinya, pria tua itu merasa ada sesuatu yang tak enak malam itu. Entah mengapa, udara terasa terlalu sunyi, terlalu menegangkan. Tak lama kemudian, dari arah belakang deretan bas, terdengar suara tawa kasar. 4 orang preman keluar dari gelap, dipimpin oleh Jeffrey. Wajahnya masih menyimpan bekas luka di tangan akibat pisau kecil Pak Rono. Ini bocah kemarin tuh. Anak manis yang suka bantu si kakek sombong itu," seru Jeffrey, suaranya berat, penuh dendam. Baim mematung, tubuh mungilnya gemetar. Ia mencoba mundur, tapi tangan Jeffrey sudah menarik kerah bajunya. "Mana airnya? Mana duitnya? Ayo setor buat keamanan," katanya sambil menamparkan botol dari tangan Baim. Air mineral berserakan ke tanah berlumpur. Dari kejauhan,
Pak Rono yang baru saja hendak menutup gerobak mendengar keributan itu. Matanya menatap ke arah sumber suara. Sekilas terlihat bayangan Baim yang diseret ke belakang bas. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Wajahnya menegang. Ia mematikan kompor perlahan, mengambil handuk dari bahunya, dan berjalan dalam diam menuju arah suara itu. Setiap langkahnya menimbulkan cipratan kecil di genangan air, sementara hujan semakin deras akan menutupi niat gelap yang mulai tumbuh di dadanya. Di balik bas yang sunyi, Jeffrey mendorong Baim hingga terjatuh. "Bilang ke kakek lo itu, jangan sok jagoan lagi. Kalau masih mau jualan, suruh setor 2 kali lipat." Ia tertawa sambil menendang kotak air Baim hingga pecah. Baim menangis, "Tolong, jangan, aku cuma jual air buat bantu ibu." Tapi tawa para preman justru makin keras, seperti iblis yang menemukan kesenangan dari penderitaan. Di saat itulah suara berat terdengar dari balik hujan, berhenti. Keempat preman itu menoleh bersamaan. Dari balik kabut hujan, muncul sosok tua berjalan perlahan, Pak Rono. Bajunya basah, wajahnya menunduk. Tapi matanya, tajam, dingin, dan mematikan. "Kalian belum cukup diberi peringatan rupanya," katanya lirih, namun cukup untuk membuat dada siapapun yang mendengar bergetar. Jeffrey mendengus, kakek sialan, sekarang lo mau sok jadi pahlawan." Ia melangkah maju, menodongkan pisau lipat ke arah Pak Rono. Dalam sekejap yang nyaris tak terlihat, tangan Pak Rono bergerak. Suara, plak, terdengar keras. Pisau itu terlempar ke genangan air, dan sebelum Jeffrey sempat bereaksi, tubuhnya sudah terjatuh ke tanah, dadanya tertahan oleh lutut Pak Rono. 3 preman lain hendak menyerbu, tapi dalam 2 langkah cepat, pria tua itu berputar, 1 pukulan siku ke rahang, 1 tendangan ke lutut, dan 1 lagi terpental ke tiang besi dengan suara berdentum keras. Gerakannya tenang, tapi brutal. Seperti mesin yang sudah terlalu lama diam, kini hidup kembali tanpa ampun. Baim menatap dengan mata membelalak. Ia tak pernah tahu, tukang nasi goreng tua itu bisa bergerak secepat kilat. Tubuh-tubuh preman tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Pak Rono menatap mereka satu persatu, wajahnya tanpa ekspresi. "Kau masih muda, Jeffrey," katanya pelan. "Tapi ingat, setiap keserakahan selalu punya batas. Dan batas itu, malam ini." Ia berdiri perlahan, menatap Baim, lalu memegang bahu bocah itu. "Pulanglah, nak. Jangan lihat apapun." Ketika Baim berlari pergi dengan air mata bercampur hujan, Pak Rono berdiri di tengah genangan. Hujan menetes di wajahnya, membasahi luka lama yang terbuka lagi. Ia menatap tangannya yang masih bergetar setelah memukul. "Kau tak bisa lari dari dirimu sendiri, Rono," bisiknya getir. Dalam keheningan malam, hanya hujan dan napas beratnya yang terdengar. Dan dari balik kegelapan, mata-mata warga yang menyaksikan dari jauh tahu satu hal pasti, Terminal Cendrawasih kini telah berubah. Sebuah bayangan keadilan telah kembali bangkit. Malam itu, hujan belum juga berhenti. Petir sesekali menyambar langit, menyalakan siluet terminal yang kini sunyi senyap. Di bawah lampu yang berayun karena angin, Pak Rono duduk di depan gerobaknya yang masih basah, menatap kosong ke arah jalan tempat para preman tadi tergeletak. Ia sudah menolong Baim pulang, tapi ketenangan yang ia rasakan bukanlah kelegaan, melainkan ketakutan. Bukan karena musuhnya, tapi karena dirinya sendiri. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali menumpahkan kekerasan yang telah ia kubur dalam-dalam. Hujan turun lebih deras. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan menatap tangannya. Luka lama di pergelangan kanan masih tampak jelas, bekas peluru operasi rahasia di Kalimantan, bertahun-tahun silam. Ia teringat malam itu, hutan lebat, bau darah dan mesiu, suara tembakan bertubi-tubi di antara jerit teman-temannya. Ia masih muda waktu itu, mengenakan seragam hitam dengan emblem elang Garuda bertaring di dada, simbol unit rahasia yang dikenal sebagai Garuda Hitam, pasukan yang tak tercatat dalam dokumen resmi negara. Pak Rono menutup matanya, dan dunia seakan berputar mundur. Dalam ingatannya, ia berdiri di tengah api pertempuran, dikelilingi musuh yang datang tanpa henti. Komandannya gugur, pasukannya hancur, dan ia satu-satunya yang selamat setelah 3 hari bertahan di rawa-rawa, memakan akar dan darah musuhnya sendiri. Sejak hari itu, namanya tercatat dalam bisik-bisik tentara sebagai legenda kelam, Rono si Hitam, pembunuh senyap yang bisa menghabisi satu regu tanpa menimbulkan suara. Tapi di balik kehebatannya,
Tersisa satu luka, ia membunuh bukan hanya musuh, tapi juga sahabatnya sendiri yang berkhianat. Ia membuka matanya kembali, napasnya berat. Aku sudah berhenti, aku sudah kubur itu semua, gumamnya lirih, seperti berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi bayangan tadi, ketika tangannya menumbangkan preman dengan satu gerakan, terasa begitu familiar. Otot-otot lamanya kembali hidup, refleksnya kembali tajam, dan ia tahu, sesuatu di dalam dirinya telah terbangun lagi, sesuatu yang dulu membuatnya ditakuti, sekaligus dikutuk. Dari kejauhan, seorang sopir yang biasa makan di tempatnya mendekat pelan. "Pak Rono, saya lihat tadi malam, itu Bapak, ya, yang tolong si Baim?" Tanya pria itu dengan nada hormat tapi juga takut. Pak Rono menatapnya lama, kemudian menggeleng. "Kau salah lihat, aku hanya tukang nasi goreng, nak. Tidak lebih." Namun di balik ucapannya yang datar, matanya menyiratkan duka, karena ia tahu, semakin banyak orang yang tahu tentang dirinya, semakin besar kemungkinan masa lalunya kembali mengejarnya. Ketika pria itu pergi, Pak Rono berdiri, menatap langit. Hujan yang jatuh di wajahnya terasa seperti penebus dosa, tapi juga seperti pengingat bahwa darah tak mudah dibersihkan. Ia berjalan ke belakang gerobak, membuka laci kayu tua, dan di dalamnya tersimpan sebuah benda berdebu, pisau belati militer dengan gagang baja, ukiran kepala Garuda di ujungnya. Ia menatap benda itu lama, tangannya bergetar. "Aku sudah berjanji tidak akan menyentuhmu lagi," katanya perlahan, tapi jemarinya sudah menyentuh gagang itu seolah tubuhnya sendiri menolak janji lamanya. Suara langkah kecil terdengar di belakang. Baim rupanya datang lagi diam-diam, membawa payung besar. "Pak, ibu saya suruh kasih ini. Bapak jangan kehujanan, nanti sakit," ucap bocah itu polos. Pak Rono menatapnya lembut, mencoba tersenyum, tapi sorot matanya tetap muram. "Terima kasih, Baim, dunia memang butuh anak-anak seperti kamu, bukan orang seperti aku." Ia menatap bocah itu berlalu di tengah hujan, lalu memandang lagi ke langit, membiarkan air turun deras di wajahnya. Dalam hatinya, sebuah suara lama berbisik, suara komandannya dulu. "Rono, jika suatu hari kau hidup di dunia yang tak lagi mengenal keadilan, jangan ragu untuk kembali menjadi Garuda Hitam." Dan malam itu, di tengah hujan yang mengguyur tanpa henti, Pak Rono tahu, ia tak akan bisa lari dari takdirnya. Luka lama telah terbuka, dan darah masa lalunya telah memanggilnya kembali. Hujan telah berhenti, tapi langit masih kelabu. Terminal Cendrawasih pagi itu terasa aneh, terlalu tenang. Tidak ada tawa kasar para preman, tidak ada teriakan makian, bahkan suara musik dari warung-warung kecil pun seolah enggan terdengar. Para sopir hanya saling berbisik, dan pandangan mereka sesekali tertuju ke arah gudang tua di ujung terminal, tempat biasa para preman berkumpul setiap malam. Bau anyir samar tercium dari sana, dan seekor anjing jalanan menggonggong tanpa henti ke arah pintu gudang yang setengah terbuka. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang membuat udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tak lama kemudian, warga menemukan sosok tergeletak di dalam gudang, Jeffrey, preman muda yang semalam terakhir terlihat mabuk dan mengancam orang-orang di sekitar. Kini tubuhnya babak belur, wajahnya lebam parah, dan di lengan kirinya terdapat sayatan panjang yang rapi, terlalu rapi untuk dilakukan oleh pemabuk atau orang awam. Di dinding kayu gudang itu, dengan darah yang mulai mengering, tertulis kalimat pendek yang membuat bulu kuduk berdiri. "Jangan ganggu yang lemah." Kabar itu menyebar cepat. Warga terminal berkerumun, tapi tak satu pun berani bersuara lantang. Beberapa percaya Jeffrey diserang kelompok preman lain, tapi banyak yang berbisik bahwa pelakunya bukan manusia biasa. "Ada bayangan hitam tadi malam," kata seorang penjaga bas dengan suara bergetar. Geraknya cepat, seperti bukan orang. Cuma kilatan mata dan suara langkah berat, suasana terminal mendadak penuh ketakutan, tapi di sisi lain, para pedagang kecil justru merasa lega. Entah siapapun yang melakukan itu, mereka percaya keadilan telah datang, meski dengan cara yang gelap. Sore harinya, Pak Rono duduk di gerobaknya seperti biasa, memasak nasi goreng untuk para sopir yang baru pulang. Ia tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Wajahnya lembut, senyumnya sama seperti biasa, tapi di bawah lengannya terlihat perban putih yang samar, tanda luka kecil yang coba ia sembunyikan. "Pak, dengar kabar gak?" tanya salah satu sopir muda. "Si Jeffrey diketok orang semalam. Katanya tinggal setengah nyawa." Pak Rono mengangkat alis, berpura-pura terkejut. "Ya, astaga,
Mungkin akibat dosa-dosa yang dikumpulkan, jawabnya sambil menatap wajan. Di dalam wajan, minyak mendesis, suara itu seperti gema api perang di kepalanya. Malam menjelang lagi, gerimis turun pelan. Setelah gerobak ditutup, Pak Rono berjalan ke rumah kontrakannya di pinggir terminal. Ia membuka pintu, menyalakan lampu redup, dan duduk di kursi kayu. Dari bawah meja, ia mengeluarkan sebuah kotak logam tua yang berkarat. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya tersimpan sehelai syal hitam, lencana dengan gambar Garuda mencengkeram petir, dan pisau belati militer, masih mengkilap meski sudah bertahun-tahun tak digunakan. Ia memegangnya pelan, menghela napas panjang. Aku tak ingin kembali, tapi dunia memaksa, gumamnya lirih. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk. 3 ketukan pendek, ia menegakkan tubuh, mematikan lampu, lalu membuka sedikit celah jendela. Di luar, tampak 2 orang preman lain berdiri di bawah hujan, menatap rumahnya dari kejauhan. Itu rumah si kakek nasi goreng, kan? Bisik salah satu. Bos nyuruh kita periksa. Kayaknya dia tahu sesuatu soal Jeffrey. Mereka lalu pergi, tapi langkah mereka terekam jelas dalam telinga seorang pria yang kini sudah menatap lagi pisau di tangannya. Matanya perlahan berubah dingin seperti dulu, mata seorang pemburu. Ketika malam semakin larut dan terminal kembali sunyi, seekor kucing hitam melintas di depan gerobak Kep Nona. Angin membawa bau logam tipis, bau darah yang tersisa di sekitar gudang tua. Di atap terminal, sosok gelap berdiri diam, memperhatikan dari jauh. Dalam genggamannya, pisau berkilau diterpa cahaya petir. Ia bukan lagi sekadar tukang nasi goreng, tapi bayangan masa lalu yang hidup kembali di dunia penuh kezaliman. Dan ketika petir menyambar langit malam, dari arah ujung terminal terdengar jeritan singkat, lalu senyap. Keesokan harinya, satu lagi preman hilang tanpa jejak. Terminal Cendrawasih kini benar-benar geger, dan warga mulai berbisik dengan nada campur kagum dan takut. Garuda hitam telah kembali. Pagi itu, suasana terminal Cendrawasih sudah tidak seperti dulu. Setiap orang berjalan dengan waspada, setiap mata melirik ke arah bayangan, seolah takut sesuatu muncul dari balik gelap. 2 hari berturut-turut 2 preman hilang tanpa jejak, dan kabar tentang Garuda hitam kini menyebar seperti api. Namun bagi kelompok preman yang tersisa, ini bukan ketakutan, melainkan tantangan. Di bawah pimpinan Suro, preman paling senior dan bengis di terminal itu, mereka berkumpul di sebuah warung remang sambil menenggak arak murahan. Kita dipermalukan, geram Suro sambil menghantam meja. Kita raja di sini, bukan tikus yang bisa diburu sembarangan. Beberapa preman lain hanya diam. Mereka tahu, Suro bukan orang biasa. Tubuhnya besar, penuh tato, dan dikenal sering memukul orang tanpa alasan. Tapi kali ini, bahkan ia terlihat gusar. Di meja, tergeletak foto-foto 2 anak buahnya yang ditemukan babak belur. Kita cari tahu siapa bajingan itu. Kalau perlu, bakar satu-satu warung di terminal. Katanya, ucapan itu membuat beberapa orang menelan ludah. Namun sebelum mereka sempat menjawab, dari arah pintu warung terdengar suara langkah pelan. Seorang pemuda kurus, tukang tambal ban, datang tergesa sambil berbisik, "Bang Suro, semalam gue lihat seseorang keluar dari gudang tempat Jeffrey ditemukan. Dia bawa pisau, dan jalannya pincang dikit." Suro menatapnya tajam. "Siapa?" Pemuda itu menunduk. "Kayaknya, si tukang nasi goreng, yang tua itu, Pak Rono." Warung langsung hening. Para preman saling berpandangan, dan amarah Suro membuncah. Ia membanting botol arak hingga pecah. Berani-beraninya dia main belakang. Raungnya, "Kalau benar dia yang ngelakuin semua ini, malam ini juga gue habisin." Para preman pun bersorak setengah mabuk, memegang besi dan parang. Mereka tak tahu, rencana itu adalah awal dari malam paling kelam dalam hidup mereka. Sementara itu, Pak Rono sedang menyiapkan bahan jualan. Ia tampak biasa saja, menata bawang, menyalakan kompor, memeriksa wajan. Tapi matanya kosong. Ia tahu, malam ini mereka akan datang. "Sudah kuduga," gumamnya. Ia melirik ke kalender tua di dinding. Tanggal itu membuat dadanya sesak, hari ulang tahun anaknya, yang dulu tewas dalam operasi militer di pedalaman karena pengkhianatan rekan sendiri. Ia menutup matanya, menarik napas dalam, lalu menatap syal hitam di kursi. "Aku tak mencari perang, tapi kalau perang datang padaku, aku takkan mundur." Malam pun tiba, gerimis turun lagi,
seolah langit mengerti bahwa darah akan tumpah. Dari kejauhan, Suro dan 7 anak buahnya berjalan perlahan menuju gerobak nasi goreng Kep Nona. Di tangan mereka, parang dan pentungan berkilat diterpa lampu jalan yang temaram. Warga yang melihat segera menutup pintu, pura-pura tak tahu. Hanya suara langkah kaki preman yang bergema di antara kios-kios kosong. Ketika mereka tiba di depan gerobak, api di wajan masih menyala, tapi tak ada siapapun di sana. "Mana orangnya?" geram Suro. Tiba-tiba lampu di sekitar terminal padam. Gelap total, hanya sisa cahaya dari bara wajan yang perlahan meredup. Dari belakang salah satu bas tua, terdengar suara pelan seperti desisan logam diasah. "Kalian cari aku." Suara itu dalam, tenang, namun membuat darah membeku. Salah satu preman menyorotkan senter, dan di sanalah berdiri Pak Rono, dengan syal hitam di leher dan belati militer di tangan kanan. "Kau," ujar Suro dengan nada mengejek. Ternyata cuma kakek bau minyak goreng. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Pak Rono sudah bergerak secepat kilat. Dalam hitungan detik, 2 preman terjatuh tanpa sempat berteriak. Gerakannya presisi, setiap tebasan tepat di titik saraf. Suro tertegun, dia tak menyangka pria tua itu bisa bergerak secepat pasukan khusus. Hujan turun makin deras, menutupi darah yang mulai mengalir di lantai terminal. "Aku sudah bilang," ucap Pak Rono pelan di sela deru angin, "jangan ganggu yang lemah." Suro berteriak marah, mengayunkan parang besar, tapi tubuhnya justru terpental setelah sebuah tendangan keras menghantam perutnya. Ia terkapar, mulutnya mengeluarkan darah, dan pandangannya mulai kabur. Ketika hujan berhenti, terminal kembali sunyi. Di tengah genangan air, hanya satu sosok berdiri tegap, Pak Rono, dengan wajah basah oleh hujan dan luka di pipi. Ia memungut topinya yang jatuh, menatap langit kelam, lalu berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Di belakangnya, 8 preman tergeletak tak sadarkan diri, beberapa dengan tangan terikat menggunakan tali tambang. Di dinding gerobak, tertulis pesan baru dengan darah tipis. "Keadilan tak butuh seragam." Hujan baru saja berhenti ketika Suro membuka matanya. Pandangannya buram, napasnya berat, dan tubuhnya penuh luka lebam. Bau darah bercampur dengan aroma nasi gosong memenuhi hidungnya. Ia mengerang, mencoba bangun, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Di sekitarnya, 7 anak buahnya tergeletak tak sadarkan diri, beberapa bahkan patah tulang. Terminal Cendrawasih kini sunyi, hanya terdengar gemericik air dari atap bocor. Dalam hatinya, amarah membakar seperti api. "Seorang kakek menghajarku. Tidak, ini belum selesai," pikirnya sambil mengepalkan tangan yang berlumuran darah. 2 hari kemudian, kabar tentang kejadian malam itu menyebar ke seluruh pelosok kota. Pedagang kecil berbisik-bisik bahwa preman terminal akhirnya kena batunya. Ada yang bilang pelakunya malaikat penjaga, ada pula yang yakin itu arwah tentara yang gentayangan. Tapi Suro tahu betul siapa dalangnya. Dari tempat persembunyian di gudang tua pinggiran kota, ia duduk dengan perban di kepala, menatap foto Pak Rono yang dicetak dari ponsel anak buahnya. "Tukang nasi goreng, hah, jangan bercanda." Gerakannya, seperti pasukan terlatih, gumamnya lirih. Ia kemudian menatap keluar jendela, melihat 2 mobil berhenti di depan gudang. Dari dalam keluar 3 pria berperawakan besar, tato di leher mereka menandakan mereka bukan orang biasa. "Sudah lama kita tak bertemu, Suro," ucap salah satunya, Bahar, mantan preman pelabuhan yang kini menguasai kawasan hitam di luar kota. "Katanya kau butuh bala bantuan." Suro tersenyum miring, wajahnya dingin. "Bukan bantuan, Bahar. Aku mau habisi 1 orang tua. Tapi orang ini, bukan orang biasa." Bahar tertawa pelan. "Kalau bukan orang biasa, berarti bayarannya juga tak biasa." Malam itu, kesepakatan kelam pun tercapai. Suro menyewa Bahar dan 6 orang lainnya untuk memburu Pak Rono. "Tangkap hidup-hidup kalau bisa," kata Suro. "Aku yang mau urus dia sendiri." Di matanya, tampak kebencian mendalam. Bukan hanya karena kalah, tapi karena harga dirinya diinjak oleh seseorang yang dianggap remeh. Ia tak tahu bahwa kebencian itu justru akan menyeretnya ke jurang lebih dalam. Sementara itu, di sisi lain terminal, Pak Rono duduk di kursi kecilnya menatap langit malam. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu Suro masih hidup. Ia tahu, badai belum berakhir. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kalung besi tua dengan lambang Garuda hitam, satu-satunya peninggalan dari masa lalunya sebagai pasukan elit.
Aku ingin hidup tenang, bisiknya lirih. Tapi dunia tidak pernah membiarkan orang seperti aku beristirahat. Suara langkah kaki kecil membuatnya menoleh. Seorang bocah penjual tisu datang membawa nasi bungkus. "Pak Rono, ini dari Bu Lastri, katanya buat makan malam," ujarnya malu-malu. Pak Rono tersenyum hangat, menerima bungkus itu. "Terima kasih, Nak, sampaikan padanya, aku berhutang budi." Tapi senyumnya pudar begitu melihat dari kejauhan, dua motor berhenti di tikungan terminal, bayangan orang-orang asing yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pak Rono menatap bara di tungku yang mulai padam. Matanya beralih ke tongkat besi yang disembunyikan di bawah gerobak. Perlahan ia berdiri, menatap pantulan dirinya di kaca wajan yang hitam. "Baiklah," gumamnya, "kalau mereka ingin datang, biarkan datang. Tapi kali ini, aku takkan menahan diri lagi." Di kejauhan, suara motor semakin mendekat. Bayangan-bayangan itu semakin jelas, disertai tawa kasar dan cahaya rokok yang menyala di kegelapan. Terminal Cendrawasih kembali menegang. Angin malam membawa aroma bahaya yang tajam. Dalam hati kecilnya, Pak Rono tahu, malam itu akan jadi ujian terberatnya sejak ia meninggalkan medan perang. Dan kali ini, bukan hanya darah preman yang akan tumpah, tapi juga masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Angin malam berembus dingin di Terminal Cendrawasih. Lampu-lampu jalan berkedip, seolah takut menyinari apa yang sebentar lagi akan terjadi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara motor besar menggema dari arah utara. 6 orang berpakaian hitam turun perlahan, disusul oleh satu mobil hitam tua yang berhenti tak jauh dari gerobak nasi goreng Kep Nona. Dari dalam mobil itu, Suro keluar dengan wajah penuh bekas luka, matanya merah menyala menahan dendam. "Kali ini, kakek sialan itu takkan lolos," ucapnya pelan sambil menyulut rokok. Gerobak nasi goreng tampak tenang seperti biasa, hanya diterangi sisa api kecil dari tungku yang hampir padam. Tapi entah mengapa, udara di sekitarnya terasa berat dan mencekam. Bahar menatap ke arah gerobak dengan ragu. "Kau yakin dia cuma tukang nasi goreng, Suro? Tempat ini, rasanya aneh." Suro tertawa sinis. "Kau takut sama kakek tua? Ayolah, Bahar, kita habiskan cepat." Lalu ia memberi isyarat tangan. 6 anak buahnya langsung menyebar, mengepung dari segala arah. Tapi baru 3 langkah mereka maju, tiba-tiba lampu terminal padam total. Gelap gulita menelan semuanya, hanya terdengar desingan angin dan suara gesekan besi di kejauhan. "Apa itu?" bisik salah satu anak buah Bahar. Tak ada jawaban. Lalu, blak, sesuatu menghantam keras dari belakang. Salah satu orang terjatuh dengan leher terpuntir. Panik mulai merambat. "Sial, siapa itu?" teriak yang lain. Dari kegelapan, muncul sosok Pak Rono, wajahnya tenang, syal hitam melilit leher, dan tangan kanannya menggenggam tongkat baja. "Sudah kubilang," suaranya dalam dan datar. "Jangan ganggu tempatku." Dalam sekejap, ia bergerak cepat seperti bayangan. Tongkatnya menghantam dada Bahar, membuat pria besar itu terpelanting. Beberapa meter, 2 orang lainnya mencoba menyerang dengan parang, tapi gerakannya terlalu lambat. Dengan satu sapuan kaki, keduanya jatuh tak sadarkan diri. Suro menatapnya dengan ngeri, sosok di depannya bukan manusia biasa. "Kau siapa, sebenarnya?" teriaknya. Pak Rono berhenti, menatap tajam sambil berkata pelan, "Aku dulu hanya prajurit, tapi kalian memaksaku menjadi iblis lagi." Bahar yang tersungkur mencoba bangkit, tapi Rono menghantamkan tongkatnya tepat ke bahu, membuat tulangnya patah. Suara retakan tulang menggema, disusul jeritan yang membuat darah siapapun membeku. Lalu, satu demi satu preman tumbang, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Dalam hitungan menit, area terminal berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi jeritan, dentuman logam, dan darah yang menetes di aspal basah. Suro berusaha kabur, tapi langkahnya goyah. Ia memungut pisau dari tanah, berusaha menebas, tapi Pak Rono menangkis dengan mudah, lalu membantingnya ke dinding bas tua. "Dengar baik-baik," ucap Pak Rono sambil menatapnya dingin. "Aku pernah membunuh 100 orang di perbatasan demi negara. Tapi yang paling menakutkan bukan mereka, melainkan saat aku harus melawan diriku sendiri." Tangannya gemetar, seolah menahan rasa bersalah yang sudah lama ia kubur. "Aku hanya ingin tenang, tapi kau memaksaku ingat siapa aku dulu." Suro hanya terisak. Ia mencoba berbicara, tapi darah sudah memenuhi mulutnya. "Ampun, Pak, saya cuma disuruh." Namun sebelum kalimat itu selesai, Pak Rono berbalik,
meninggalkan tubuh Suro yang tergeletak lemas. Ia tidak membunuhnya, ia biarkan rasa takut menghukum lebih dalam dari kematian. Hujan turun deras, membasuh darah di jalanan. Terminal Cendrawasih kini sepi, hanya tersisa suara wajan yang masih berdesis karena panas sisa api. Pak Rono berdiri di depan gerobaknya, menatap langit dengan wajah basah oleh hujan dan air mata yang ia tahan sejak lama. "Garuda Hitam, sudah selesai tugasku," bisiknya. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar, tapi ia tak bergeming. Ia hanya menatap gerobak tuanya, lalu menepuknya pelan seolah berpamitan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal bus Cendrawasih benar-benar tenang. Tidak ada lagi tawa preman, tidak ada lagi ancaman. Hanya aroma nasi goreng yang perlahan kembali menghangatkan udara dingin. Pagi itu, matahari muncul malu-malu di atas terminal Cendrawasih. Udara masih lembab bekas hujan malam, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terminal itu terasa damai. Tidak ada lagi preman yang berteriak meminta jatah, tidak ada lagi suara ancaman dari lorong-lorong kumuh. Para pedagang membuka lapak mereka dengan wajah lega, beberapa bahkan menyalakan radio kecil sambil tertawa pelan. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang aneh, gerobak nasi goreng Kep Nona berdiri kosong. Api di tungku padam, tak ada Pak Rono. Berita tentang perkelahian malam sebelumnya cepat menyebar. Polisi menemukan sisa-sisa pertarungan, darah, senjata tajam, dan beberapa pria yang babak belur nyaris tak bernyawa. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda pelaku utama. Di antara warga, rumor berkembang liar. Ada yang bilang tukang nasi goreng itu makhluk halus, ada yang bersumpah melihatnya menghilang di tengah hujan. Tapi seorang sopir bus tua, Pak Samin, menatap kosong ke arah gerobak itu sambil berucap lirih, "Dia bukan hantu, dia mantan prajurit." Pak Samin pernah menjadi tentara cadangan di masa lalu. Ia mengenali gerakan yang digunakan malam itu dari cerita rekan-rekannya di medan tempur. Gerakannya cepat, presisi, tanpa ragu, katanya pada polisi yang menyelidiki. Hanya satu kesatuan di negeri ini yang punya gaya seperti itu, Garuda Hitam. Polisi saling berpandangan, nama itu sudah lama tidak disebut. Pasukan elit bayangan yang bahkan di masa damai tetap menjadi legenda gelap, unit yang ditugaskan di wilayah paling berbahaya, dengan izin membunuh tanpa ampun. Sore harinya, berita mulai muncul di media lokal. Lebih besar dari, tukang nasi goreng misterius di terminal Cendrawasih diduga mantan anggota pasukan rahasia Garuda Hitam. Warga yang membaca hanya terdiam. Beberapa meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa pria yang selama ini mereka pandang remeh, yang memberi makan anak-anak yatim, yang memperbaiki kursi terminal dengan tangannya sendiri, ternyata pernah menjadi pelindung negeri ini. "Dia bukan pembunuh," ujar Bu Lastri, pedagang lontong sayur yang sering menumpang air panas di gerobaknya. "Dia hanya ingin kami aman." Namun tak semua orang percaya. Ada yang menuduhnya berbahaya, bahkan menyebutnya gila karena menyimpan dendam masa lalu. Polisi sempat mencoba mencari keberadaannya, tapi jejaknya hilang total. Di gerobaknya yang tersisa, mereka hanya menemukan sehelai kain hitam berlogo Garuda bersayap dua dan secarik kertas bertuliskan tangan kasar. "Negara boleh melupakan kami, tapi aku takkan biarkan kejahatan tumbuh di tanah yang dulu kubela." Malam itu, terminal Cendrawasih kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa hormat. Sopir-sopir bus memarkir kendaraan mereka dengan rapi, para pedagang saling tersenyum, dan anak-anak kecil kembali bermain tanpa takut dipalak. Di bangku kayu dekat tiang listrik, seorang kakek mengenakan jaket lusuh duduk diam, wajahnya samar, tapi sebagian orang bersumpah melihat seulas senyum tenang di bibirnya, sebelum ia berjalan perlahan meninggalkan terminal dan menghilang di kabut pagi. Dan sejak hari itu, nama Pak Rono menjadi legenda. Orang-orang menyebutnya penjaga bayangan terminal. Sebagian tak tahu siapa dia, sebagian tak percaya ia nyata. Tapi setiap malam, ketika aroma nasi goreng tiba-tiba tercium entah dari mana, warga selalu berucap lirih, "Itu dia, pahlawan yang memilih menjadi bayangan." Terminal Cendrawasih tak pernah lagi dikuasai preman. Ketertiban dan tawa kembali hadir. Tapi di balik kedamaian itu, masih tercium samar aroma wajan besi, dan keadilan yang hangat seperti nasi goreng buatan tangan seorang mantan prajurit. Kabut pagi menyelimuti jalanan kota, menutupi bayangan seorang pria tua yang berjalan pelan menyusuri trotoar. Di tangannya, ia membawa tas kain usang berisi peralatan memasak,
sementara langkahnya teratur dan tenang. Dialah Pak Rono, atau dulu dikenal dengan nama Letnan 1 Rono Wiratama, anggota pasukan rahasia Garuda Hitam, unit elit yang bahkan banyak prajurit tak berani menyebut namanya. Ia menghilang dari catatan negara lebih dari 20 tahun lalu, setelah operasi berdarah di perbatasan Kalimantan yang menewaskan satu peleton penuh dan membuatnya menjadi satu-satunya yang selamat. Sejak saat itu, ia hidup dalam bayang-bayang, meninggalkan nama dan seragamnya di medan perang. Waktu itu, operasi yang seharusnya menjadi misi penyelamatan berubah menjadi penyergapan. Tim Rono dikhianati oleh orang dalam, seorang perwira yang menjual posisi mereka kepada kelompok bersenjata. Dalam sekejap, pasukan Garuda Hitam yang terkenal tak terkalahkan menjadi sasaran peluru dari segala arah. Rono yang memimpin timnya terpaksa menonton rekan-rekannya gugur satu persatu. Di tengah hujan peluru, ia menatap mata sahabatnya, Arga, yang masih tersenyum sebelum meledakkan granat di tangannya sendiri untuk menyelamatkan yang lain. Sejak malam itu, Rono bersumpah tak akan pernah lagi menumpahkan darah kecuali untuk melindungi orang yang tak berdaya. Namun luka batin tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali ia mendengar suara keras, ia teringat dentuman granat. Setiap kali mencium aroma asap, ia seolah kembali ke hutan penuh mayat. Maka, ketika perang berakhir dan panggilan kehormatan datang, Rono menolak. Ia memilih menjadi orang biasa, menjual nasi goreng di terminal, menukar amarahnya dengan kecap manis, dan mengganti senjata dengan wajan. Bagi banyak orang, ia hanyalah penjual kaki lima, tapi bagi dirinya, itu cara untuk menebus dosa. Mungkin begini caraku menjaga negeri, tanpa darah lagi, katanya suatu malam pada diri sendiri. Namun dunia tidak pernah benar-benar melupakan prajurit sepertinya. Beberapa tahun sebelum ia ke terminal Cendrawasih, Rono sempat ditemui oleh seseorang dari institusi lama. "Negara masih butuhmu," kata pria berseragam itu. Tapi Rono hanya menjawab pelan, "Yang kalian butuh bukan aku, tapi hantu yang kalian ciptakan dulu. Aku sudah mati bersama pasukanku." Sejak saat itu, ia benar-benar menghilang, hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, hingga akhirnya menetap di terminal itu, tempat di mana ia pikir tidak akan ada lagi peluru dan darah. Namun nasib selalu punya cara kejam untuk menguji ketenangan. Ketika ia melihat preman menindas para pedagang, rasa yang sama muncul di dadanya, kemarahan yang ia tekan selama puluhan tahun. "Bagaimana bisa aku diam, jika yang lemah terus diinjak seperti dulu?" pikirnya. Maka malam demi malam, ia melatih tubuhnya lagi di balik gudang, membangunkan naluri lamanya yang sudah lama tertidur. Saat pertama kali ia melawan Jeffrey dan kawan-kawan, bukan kebanggaan yang ia rasakan, melainkan ketakutan, karena ia tahu, dirinya kembali menjadi mesin yang dulu ia benci. Sementara itu, jauh di Jakarta, sebuah ruang rapat militer gelap menampilkan rekaman CCTV dari terminal Cendrawasih. Seorang pria berpangkat tinggi mengetuk meja pelan. "Ini dia," ucapnya, "Rono Wiratama. Aku tahu dia belum mati." Salah satu perwira muda menatap heran. "Apa kita harus menjemputnya kembali, Jenderal?" Sang jenderal menarik napas panjang, menatap layar yang menampilkan sosok Rono tengah menatap langit. "Tidak, biarkan dia tenang. Dunia tidak siap melihat Garuda Hitam bangkit lagi." Malam itu, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Rono duduk di depan tungku, menatap api kecil. Di depannya tergantung foto lama, foto tim Garuda Hitam tersenyum di tengah hutan, sebelum dunia menghapus nama mereka. "Kalian semua sudah pergi, tapi aku masih di sini," bisiknya. "Mungkin ini hukuman, agar aku selalu mengingat." Ia menutup matanya, menarik napas dalam, dan mematikan lampu. Suara hujan pelan kembali turun di luar jendela, menenangkan sekaligus menyayat. Di luar sana, terminal Cendrawasih masih hidup, tapi berbeda. Orang-orang sudah tahu siapa pahlawan tanpa tanda jasa yang pernah berdiri di antara mereka. Setiap malam, aroma nasi goreng yang harum seolah kembali tercium, meski tak ada lagi gerobak Kep Nona di sana. Beberapa sopir bersumpah melihat bayangan pria tua berdiri di bawah tiang lampu, tersenyum tenang, lalu menghilang. Mereka percaya, Garuda Hitam belum benar-benar pergi, ia hanya memilih menjaga dalam diam, dari balik asap wajan dan kenangan masa lalu yang takkan pernah padam. Pagi itu, kabut masih menggantung tebal di atas terminal Cendrawasih. Orang-orang mulai melupakan insiden berdarah beberapa minggu lalu. Terminal kembali ramai, pedagang tertawa lagi, dan penumpang merasa aman.
Namun di balik semua ketenangan itu, sesuatu yang gelap mulai bergerak. Di sebuah markas rahasia di pinggiran Jakarta, sekelompok pria berseragam hitam sedang menatap foto-foto buram dari satelit. Di tengah-tengah layar, tampak wajah yang mereka kenal sangat baik, Rono Wiratama, sang legenda yang dikira telah tewas 2 dekade lalu. Jadi benar, dia masih hidup, gumam seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di pipinya. Namanya Kapten Baskoro, mantan rekan satu regu Rono di Garuda Hitam. Baskoro tidak bisa memutuskan apakah ia harus bahagia atau marah. Rono adalah komandannya dulu, orang yang pernah ia anggap saudara. Tapi pengkhianatan di masa lalu masih membekas. Dalam misi terakhir mereka, Baskoro percaya Rono sengaja meninggalkan pasukannya untuk mati agar dirinya bisa kabur. Kalau benar dia hidup, katanya dingin, aku akan menemukannya, dan menanyakan mengapa kami harus terkubur sendirian di hutan itu. Suara beratnya membuat ruangan sunyi. Sisa-sisa pasukan Garuda Hitam yang masih bertahan menatap satu sama lain. Mereka tahu, jika Baskoro bergerak, darah pasti akan kembali tertumpah. Sementara itu, di Terminal Cendrawasih, Rono mulai merasakan tatapan asing setiap kali ia keluar malam. Suara langkah kaki di belakangnya terlalu rapi untuk disebut maling. Nalurinya yang telah lama padam perlahan hidup kembali. Ia tahu pola pengawasan militer ketika merasakannya. Mereka menemukanku, bisiknya pelan di tengah asap wajan yang mengepul. Ia menatap langit yang mulai mendung, tanda badai yang akan datang, bukan hanya dari langit, tapi dari masa lalunya yang belum selesai. Malamnya, Rono berjalan ke pinggir kali di belakang terminal, tempat ia biasa berdoa dan menenangkan diri. Di sana, di bawah cahaya lampu redup, muncul siluet seorang pria tinggi mengenakan jaket kulit hitam. Rono tak perlu bertanya siapa dia. Baskoro, ucapnya lirih. Pria itu menatapnya tajam, mata penuh luka dan dendam. Kau masih hidup, komandan. Tapi kami dikubur hidup-hidup di hutan itu. Kau tahu berapa lama aku menunggu jawabanmu? Rono hanya diam. Suara air kali menjadi saksi pertemuan dua bayangan masa lalu yang penuh darah. Aku tidak meninggalkan kalian, kata Rono akhirnya, dengan nada berat. Kalian tahu betul, aku mencoba kembali, tapi pasukan musuh sudah menutup jalur. Aku nyaris mati mencoba menjemput kalian. Baskoro menatapnya lama, wajahnya bergetar menahan amarah dan emosi. Aku tidak butuh alasanmu, komandan, katanya dingin. Aku hanya ingin tahu, kenapa kau bisa hidup tenang, menjual nasi goreng, sementara kami kehilangan segalanya. Rono menunduk, suaranya lirih, karena aku tidak pernah tenang, Bas. Aku hanya menunggu hari di mana kau datang untuk menjemputku. Keduanya berdiri lama dalam diam. Angin malam meniup daun-daun kering di sekitar mereka. Tiba-tiba Baskoro menurunkan pistol dari balik jaketnya dan meletakkannya di tanah. Aku tidak datang untuk membunuhmu, komandan. Aku datang untuk memperingatkanmu. Rono menatap heran. Peringatan. Baskoro mengangguk pelan. Markas lama kita telah diaktifkan kembali. Ada pihak yang menggunakan nama Garuda Hitam untuk pekerjaan kotor. Mereka memburu kita semua, terutama kau. Mereka ingin menghapus sisa-sisa asli, agar tak ada yang tahu mereka hanyalah bayangan. Mendengar itu, wajah Rono menegang. Nafasnya berat, seperti baru saja mendengar lonceng perang berdentang kembali setelah 2 dekade. Jadi, permainan belum berakhir, gumamnya. Baskoro menatapnya dalam-dalam. Belum, komandan. Tapi kali ini, kita tidak bertempur untuk negara. Kita bertempur untuk nama baik mereka yang sudah mati. Rono mengangguk pelan, matanya kembali bersinar seperti dulu, tatapan seorang prajurit sejati yang siap menghadapi neraka. Malam itu, 2 sosok bayangan berjalan berdampingan di sepanjang kali yang sepi. Tidak ada wajan, tidak ada seragam, hanya 2 lelaki yang membawa beban masa lalu dan janji baru menuntaskan apa yang belum selesai. Dan di langit yang mulai diterpa hujan, samar-samar terdengar pekikan elang. Garuda Hitam, mungkin sebentar lagi akan terbang kembali. Pagi di Terminal Cendrawasih terasa berbeda. Langit tampak suram, seolah tahu bahwa masa damai yang baru saja terbentuk akan segera berakhir. Rono duduk di bangkunya yang biasa, menatap wajan yang masih menghitam oleh bara. Semalam, tapi kali ini, tangannya tidak bergetar karena usia, melainkan karena amarah dan beban yang lama terkubur kini kembali hidup. Di depannya, Baskoro duduk diam dengan secangkir kopi. Kita harus berkumpul lagi, komandan, katanya lirih.
Garuda hitam tidak boleh dibiarkan dipakai oleh orang-orang busuk itu. Rono mengangguk pelan, matanya tajam menatap ke kejauhan. Kalau mereka benar-benar ingin perang, suaranya rendah namun tegas, maka perang yang akan mereka dapat. Malam itu, Rono dan Baskoro bergerak diam-diam meninggalkan terminal. Mereka menempuh perjalanan panjang menuju pegunungan Cisarua, tempat dulu markas latihan Garuda hitam berdiri. Jalan terjal, hujan deras, dan kabut pekat tak menghentikan langkah mereka. Setiap langkah terasa seperti menginjak kembali masa lalu, masa di mana mereka bukan siapa-siapa selain bayangan negara yang tidak diakui. Di puncak bukit, di balik reruntuhan markas lama, Rono berlutut, menyentuh tanah basah yang dulu menjadi saksi darah para prajuritnya. Disinilah semuanya dimulai, katanya pelan, dan disinilah semuanya harus diakhiri. Mereka menyalakan api unggun kecil di tengah reruntuhan. Dari balik kegelapan, sosok-sosok mulai bermunculan. Pria-pria berwajah keras, sebagian pincang, sebagian penuh bekas luka, datang satu persatu. Mereka adalah sisa-sisa Garuda hitam yang masih hidup. Ada Leman si penjejak, ahli pelacak, Raka, mantan penembak jitu, dan Sutan, ahli ledakan. Begitu mereka melihat Rono, suasana hening. Tak ada yang bersuara, hanya sorot mata yang berkata lebih banyak dari kata-kata. Lalu Raka angkat bicara, "Kami pikir kau mati, Komandan." Rono hanya menatap mereka dengan senyum getir. "Aku mati, Rak. Tapi orang yang berdiri di sini malam ini, hanya arwah yang belum bisa tenang." Begitu kata-kata itu keluar, udara terasa berat. Baskoro mengambil alih, menjelaskan situasi, bahwa ada organisasi misterius bernama Korps Bayangan yang menggunakan nama Garuda Hitam untuk aksi teror, pembunuhan politik, dan pemerasan. Mereka menodai nama pasukan yang dulu bersumpah untuk menjaga negeri ini tanpa tanda jasa. "Mereka mengincar kita semua," kata Baskoro tegas, "karena kita adalah saksi hidup bahwa Garuda Hitam yang asli bukan pembunuh bayaran." Leman memukul tanah dengan tinjunya. "Kalau begitu, biar mereka tahu siapa Garuda Hitam yang sesungguhnya." Rono berdiri, tubuhnya tegak seperti prajurit yang belum pernah menua. Api unggun memantulkan cahaya di wajahnya yang keras dan berbekas luka. "Kita tidak lagi punya negara untuk dibela," katanya dengan suara berat, "tapi kita masih punya kehormatan." Mereka pikir Garuda Hitam sudah terkubur. Tapi malam ini, aku bersumpah, kita akan bangkit, bukan untuk perang, tapi untuk menegakkan kebenaran yang mereka kubur. Suara angin menerpa dedaunan, dan di bawah langit kelam, para prajurit tua itu menunduk, mengepalkan tangan di dada mereka, mengucap sumpah yang dulu pernah mereka ucapkan 20 tahun silam. Malam itu, langit Cisarua menjadi saksi kebangkitan pasukan yang dianggap telah mati. Mereka berlatih kembali meski tubuh mereka sudah tidak muda. Raka menembak kaleng dari jarak 200 meter dengan satu mata, Leman berjalan menembus kabut tanpa suara, dan Rono melatih teknik tangan kosong yang membuat udara seolah bergetar setiap kali ia menghantamkan pukulan. Di sela latihan, tawa kecil terdengar, tawa yang dulu hanya muncul di antara rekan-rekan sejati. Mereka sadar, ini bukan sekadar perang melawan musuh, tapi perang terakhir mereka melawan masa lalu dan kehinaan. Menjelang subuh, Rono duduk di tepi tebing, menatap sinar pertama matahari yang menembus kabut. Baskoro datang menghampiri, membawa sebatang rokok yang hampir habis. "Kau sadar, Komandan, kita mungkin tak akan kembali dari ini." Rono tersenyum tipis. "Aku tahu, Bas, tapi lebih baik mati dengan nama bersih, daripada hidup sebagai bayangan." Ia menatap jauh ke arah kota, ke arah terminal Cendrawasih yang mulai tampak di kejauhan. "Itu rumahku sekarang, dan aku tidak akan biarkan mereka merusaknya." Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah dan asap api unggun. Dari jauh, seekor elang melintas di langit, melingkar tinggi seolah memberi salam. Baskoro menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Garuda Hitam telah bangkit lagi." Rono menatap elang itu dengan mata berkilat. "Dan kali ini," katanya tegas, "kita terbang bukan untuk perintah siapapun, tapi untuk kebenaran." Pagi itu, terminal Cendrawasih tampak seperti biasa. Pedagang membuka lapak, sopir bus berteriak menawarkan jurusan, dan tawa anak-anak kembali terdengar. Tak ada yang menyadari bahwa di balik keriuhan itu, bahaya sedang mendekat seperti bayangan hitam yang merayap di tanah. Di menara tua terminal, seorang pria berpakaian hitam memasang teleskop pengintai. Di telinganya, suara dari radio kecil berdesis, "Target, tukang nasi goreng."
Pastikan tak ada saksi. Pria itu tersenyum dingin. Ia bukan preman biasa, ia anggota Korps Bayangan, pasukan bayaran yang selama ini menodai nama Garuda Hitam. Sementara itu, Rono sedang sibuk menyiapkan dagangannya. Wajahnya terlihat tenang, tapi mata tuanya sesekali menatap sekeliling dengan kewaspadaan seorang prajurit. Ia tahu waktu damai di terminal takkan bertahan lama. Nalurinya mengatakan sesuatu sedang mendekat, dan naluri itu tak pernah salah. Saat ia menuang nasi ke atas wajan, seekor burung gagak hitam tiba-tiba hinggap di tiang dekat warungnya. Burung itu membawa pita merah di kakinya, simbol lama Garuda Hitam. Hati Rono langsung mencelos. Ia tahu, itu tanda bahwa musuh telah datang. Dalam hitungan detik, ledakan keras mengguncang sisi timur terminal. Orang-orang berteriak, berlarian ke segala arah. Api berkobar dari arah gudang tua, asap hitam menutupi langit. Rono menoleh, matanya menyipit. Mereka sudah mulai, gumamnya dingin. Dari balik kepulan asap, muncul 5 pria bersenjata lengkap dengan rompi taktis, wajah mereka tertutup masker hitam. Mereka menembak ke udara, membuat orang-orang berteriak histeris. "Cari dia, tukang nasi goreng!" teriak salah satu dari mereka. Rono menghela napas panjang, lalu membuka ikatan celemeknya. "Sudah lama aku tidak melakukan ini," katanya lirih, lalu berjalan perlahan menuju arah ledakan. Baskoro yang kebetulan berada di sekitar terminal langsung bergerak. Ia berlari menembus kerumunan sambil berteriak memanggil nama Rono. Ketika ia sampai di warung, yang tersisa hanyalah wajan besar yang masih mengepul. Baskoro menatapnya dan tahu, komandannya sudah beraksi. Ia meraih pistol yang disembunyikan di balik jaket dan menatap sekitar. Teriakan, suara tembakan, dan jeritan panik bercampur jadi satu. "Sialan, mereka datang lebih cepat dari yang kita duga," geramnya. Di tengah kekacauan itu, Rono muncul dari balik asap seperti hantu. Ia bergerak cepat, tak bersuara. Dalam sekejap, 2 pria bersenjata tumbang, satu lehernya dipatahkan, satu lagi ditarik ke balik kontainer dan tak pernah keluar lagi. Orang-orang yang bersembunyi hanya bisa menatap ngeri. Mereka tak percaya pria tua penjual nasi goreng itu kini berubah menjadi sosok buas seperti serigala perang. Teriakan keras terdengar, "Hati-hati. Dia bukan orang biasa," tapi sudah terlambat. Dalam waktu 3 menit, 3 penyerang jatuh tak bernyawa. Baskoro datang menyusul dari arah lain, menembak tepat mengenai bahu penyerang terakhir. Rono menatapnya sekilas, lalu memberi isyarat dengan tangan agar jangan mendekat. "Masih ada yang lain," katanya pelan. Dan benar saja, dari arah atap terminal, suara langkah berat terdengar. Seorang pria besar dengan senjata otomatis melompat. Turun, matanya tajam dan penuh dendam. "Rono Wiratama," katanya dengan suara berat. "Akhirnya aku menemukanmu." Rono menatapnya datar. "Siapa kau?" Pria itu membuka masker dan tersenyum bengis. "Aku anak buah Kapten Arman. Kau bunuh komandanku di operasi terakhirmu, ingat?" Rono menatapnya lama. "Arman? Dia bukan komandanku," jawabnya dingin. "Dia pengkhianat negara, sama seperti kalian." Tanpa peringatan, hujan peluru menghujani arah Rono. Tapi pria tua itu bergerak cepat, melompat ke belakang meja logam dan membalas dengan melempar pisau kecil ke arah lawan. Pisau itu menancap tepat di bahu penyerang, membuatnya mundur kesakitan. Baskoro memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak senjata otomatis di tangan lawan, membuatnya terpental dan jatuh di tumpukan kardus. Suara peluru berhenti, asap menebal, terminal sunyi. Rono berjalan perlahan mendekati pria itu yang kini tergeletak tak berdaya. "Sampaikan pada bosmu," katanya dingin, "Garuda Hitam yang asli belum mati. Dan kami tidak akan tinggal diam." Pria itu menatap dengan mata penuh ketakutan sebelum kehilangan kesadaran. Rono menatap sekitar, melihat terminal porak-poranda, warga ketakutan, dan api masih berkobar. "Bas," katanya pelan, "mereka sudah tahu di mana kita. Ini baru permulaan." Baskoro mengangguk berat. "Maka kita tak bisa lagi bersembunyi." Di langit yang berwarna oranye karena api, sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Rono berdiri tegak di tengah puing-puing terminal, wajahnya keras, matanya tajam. "Kalau mereka ingin datang," katanya dingin, "kita sambut mereka di medan yang mereka pilih sendiri." Dan di balik asap yang menari-nari, siluet Rono tampak seperti bayangan elang tua yang siap kembali terbang, bukan untuk kemuliaan, tapi untuk keadilan. Terminal Cendrawasih kini telah menjadi medan perang.
Malam setelah serangan di Terminal Cendrawasih, kota itu sunyi dalam ketakutan. Api sudah padam, tapi aroma mesiu dan darah masih tertinggal di udara. Terminal yang dulu riuh kini dijaga ketat oleh aparat, sementara warga berbisik-bisik tentang tukang nasi goreng yang melawan pasukan bersenjata sendirian. Di pojok terminal yang sudah hangus, Rono duduk di atas kursi kayu yang setengah terbakar, wajahnya menunduk, mata kosong menatap bara api terakhir yang nyaris padam. Di tangannya, ia menggenggam peluru berukir lambang elang hitam, simbol lama Garuda Hitam, tapi dengan tanda tambahan di bawahnya, V13. Ia tahu, itu bukan tanda pasukan lamanya. Itu adalah kode baru. Mereka bukan sekadar bayangan, bisiknya lirih, mereka keturunan dari pengkhianat lama. Baskoro datang menghampiri, membawa secangkir kopi dan map lusuh. Kami berhasil menangkap satu orang dari mereka, katanya. Sebelum pingsan, dia sempat menyebut nama, Letnan Jenderal Wiraga. Rono mendongak cepat, matanya menyipit. Nama itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Wiraga, suaranya serak. Dia seharusnya sudah mati di Kalimantan, 20 tahun lalu. Baskoro mengangguk pelan. Ternyata dia hidup, dan lebih dari itu, dia yang memimpin korps bayangan. Ruangan menjadi hening. Api terakhir padam, dan malam menelan suara mereka. Rono berdiri perlahan, tubuhnya gemetar bukan karena usia, tapi karena amarah yang bangkit dari masa lalu. Wiraga adalah dalam semua ini, katanya lirih. Dialah yang menghancurkan Garuda Hitam dari dalam. Dia yang menuduh kita sebagai pembelot agar bisa menguasai operasi hitam untuk kepentingan pribadi. Baskoro menatap Rono dalam diam. Ia tahu betapa dalam luka itu. Kalau begitu, katanya akhirnya, sudah waktunya kita balas. Tapi kali ini bukan dengan perang besar, melainkan dengan kepala dingin. Rono mengangguk. Kita akan mulai dengan satu hal, menemukan markas mereka. Beberapa hari kemudian, Rono dan Baskoro bergerak diam-diam menuju kawasan industri tua di pinggiran kota. Informasi dari tawanan menunjukkan bahwa korps bayangan beroperasi dari sebuah pabrik logam yang sudah lama ditutup. Dari luar, tempat itu tampak sepi, tapi Rono tahu tanda-tanda pengawasan tersembunyi. Ia memberi isyarat pada Baskoro untuk berhenti. Lihat menara itu, bisiknya, ada pantulan kaca sniper. Baskoro menarik napas panjang, seperti masa muda kita dulu. Rono tersenyum tipis. Bedanya, dulu kita yang jadi pemburu. Sekarang, kita buruan. Dengan keahlian lama yang masih menempel di otot mereka, keduanya menyelinap melalui kanal air yang menembus dinding belakang pabrik. Bau karat dan oli menyengat hidung. Di dalam, suara mesin berat terdengar samar. Mereka tiba di ruang besar yang penuh peti senjata dan layar monitor. Di tengah ruangan berdiri pria tinggi berjas hitam, rambutnya memutih sebagian, namun auranya menekan udara di sekitarnya. Rono membeku. Itu dia, Letnan Jenderal Wiraga. Orang yang dulu pernah ia selamatkan dalam misi, dan kini menjadi musuh yang merusak semua yang ia perjuangkan. Wiraga berbicara pada anak buahnya dengan nada dingin, kita tidak akan berhenti sampai nama Garuda Hitam benar-benar lenyap. Tak boleh ada yang tahu sejarah sebenarnya. Rono Wiratama dan pasukannya, akan kita kubur untuk kedua kalinya. Mendengar itu, tangan Rono mengepal kuat sampai buku jarinya memutih. Baskoro menahannya, berbisik, belum saatnya. Kita butuh bukti dan posisi mereka semua. Rono mengangguk pelan, menahan gejolak di dadanya. Tapi tatapan matanya berubah, bukan lagi tatapan seorang pedagang, melainkan tatapan seorang komandan perang. Mereka mundur perlahan dan keluar melalui kanal yang sama. Di luar, hujan turun deras, menutupi jejak mereka. Di tengah derasnya air, Rono berhenti sejenak, menatap langit. Bas, katanya pelan, semua ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kehormatan orang-orang yang sudah mati tanpa nama. Baskoro menatapnya penuh hormat, dan kita akan menegakkannya, komandan, dengan darah kalau perlu. Rono menatap jauh ke arah kota yang mulai redup. Kita akan datang pada mereka. Tapi bukan malam ini. Kita siapkan semuanya. Kali ini, kita serang dengan kehormatan, seperti dulu Garuda Hitam dilahirkan. Di kejauhan, kilat menyambar, menyinari wajah dua prajurit tua yang kini kembali ke jalannya. Mereka tahu perang besar sudah di depan mata. Korps bayangan mungkin punya senjata dan kekuasaan, tapi Garuda Hitam punya sesuatu yang tak bisa dibeli, harga diri dan kebenaran. Hujan turun lebih deras, menelan suara langkah mereka yang menghilang dalam gelap. Namun dari kejauhan,
di atas langit kelam, seekor elang hitam kembali melintas, tanda bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Hujan mengguyur terminal Cendrawasih malam itu. Air mengalir di sepanjang aspal yang basah, membawa sisa-sisa abu dari tragedi sebelumnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Rono berdiri di depan warungnya yang sudah tak berbentuk. Angin malam menusuk kulit tuanya, tapi matanya tetap tajam. Di belakangnya, Baskoro dan para mantan prajurit Garuda Hitam berdiri tegak, mengenakan pakaian tempur lusuh yang sudah mereka simpan selama puluhan tahun. Malam ini, ujar Rono dengan suara dalam, kita bukan melawan musuh. Kita menagih harga dari pengkhianatan lama. Suara petir menggema, menyertai sumpah terakhir mereka. Korps bayangan datang tanpa suara. Truk-truk hitam berhenti di ujung terminal, dan puluhan pasukan bersenjata turun, menyebar di setiap sisi. Di tengah mereka, berdiri Letnan Jenderal Wiraga, dengan jas panjang hitam dan mata penuh kebencian. Rono Wiratama, suaranya bergema di antara hujan. Kau seharusnya mati 20 tahun lalu. Tapi rupanya, kematian harus aku antarkan sendiri. Rono melangkah maju perlahan, tanpa senjata di tangan. Kau bukan lagi, Jenderal Wiraga, katanya tenang, kau hanya bayangan dari kebusukan yang pernah aku lindungi. Dalam sekejap, tembakan pertama meletus. Percikan peluru menyalakan malam. Garuda Hitam melawan balik, bukan dengan kekuatan muda, tapi dengan ketepatan dan pengalaman. Raka menjatuhkan dua lawan dari atap terminal dengan satu tembakan, Sutan meledakkan truk musuh dengan granat buatan sendiri, dan Baskoro bertarung jarak dekat melawan pasukan elit korps bayangan dengan brutal dan penuh darah. Rono sendiri bergerak bagai bayangan. Setiap langkahnya membawa maut, tangan kosong, tapi tiap gerakan mengakhiri satu nyawa. Terminal Cendrawasih berubah jadi ladang api dan kehormatan terakhir. Wiraga maju menembus hujan, pistol di tangannya menyala. Rono menghindar, lalu menubruknya hingga keduanya berguling ke tanah. Pertarungan dua legenda dimulai, satu berjuang demi nama, satu demi ambisi. Tinju dan darah menyatu dengan derasnya air hujan. Kau bunuh prajuritku, teriak Wiraga, menendang keras dada Rono. Tapi Rono menatapnya dingin. Aku bunuh karena mereka mengkhianati sumpah. Dan sekarang, aku akan menebus semuanya dengan satu hal, kebenaran. Ia menghantam wajah Wiraga berkali-kali, hingga pria itu jatuh tersungkur di genangan air. Wiraga terbatuk, darah keluar dari mulutnya. Kau pikir menang akan mengubah sejarah? Katanya serak. Rono menatapnya lama, lalu menjawab, tidak, tapi akan membersihkan nama orang-orang yang kau buang seperti sampah. Ia mengambil pistol Wiraga dan melemparkannya jauh. Aku tak perlu membunuhmu, biarkan kau hidup dan menanggung semua yang kau lakukan. Tapi sebelum Rono berbalik, Wiraga meraih pistol kecil dari balik jaket dan mengarahkannya ke punggung Rono. Terdengar satu tembakan, tubuh Rono terhuyung, tapi bukan ia yang jatuh, melainkan Wiraga. Di belakangnya berdiri Baskoro, dengan pistol berasap di tangan. Maaf, Komandan, katanya lirih, aku tidak mau kehilangan kau lagi. Rono menatapnya dengan mata yang sendu, lalu mengangguk. Hujan semakin deras, membasuh darah yang tumpah di antara mereka. Korps bayangan tersisa beberapa orang, menyerah dan melarikan diri ke kegelapan. Terminal kembali sunyi, hanya suara hujan dan napas berat para prajurit tua yang tersisa. Pagi tiba dengan langit oranye. Matahari muncul perlahan, menembus awan yang suram. Rono berdiri di tengah terminal, tubuhnya penuh luka, namun wajahnya tenang. Ia menatap warga yang mulai kembali berdatangan, melihat terminal mereka masih berdiri meski hangus sebagian. Anak-anak kecil menatap pria tua itu dengan kagum. Itu, tukang nasi goreng, ya, bisik mereka. Rono tersenyum tipis. Bukan, jawab Baskoro pelan, itu Garuda Hitam. Beberapa hari kemudian, berita tersebar, korps bayangan dibubarkan, dan kebenaran tentang pasukan Garuda Hitam akhirnya diungkap. Nama Rono Wiratama dan rekan-rekannya direhabilitasi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Terminal Cendrawasih kini damai. Rono kembali memasak nasi gorengnya seperti biasa, tapi di pojok warungnya tergantung sebuah emblem tua, kepala elang dengan sayap patah. Simbol pengingat, bahwa bahkan dari sayap yang rusak, seekor elang tetap bisa terbang. Pesan moral, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kebenaran. Kehormatan sejati bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang berani menegakkan kebenaran meski dunia melupakannya.
Dari pria tua penjual nasi goreng kita belajar, masa lalu tidak menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita memilih berdiri hari ini, itulah yang menjadikan kita manusia sejati.